Sangat luar biasa. Semoga hanya doa yang bisa kita panjatkan. Semoga Korps Indonesia Muda mampu bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel Rudi Tanjung TV. Hari ini saya mendatangkan narasumber kita. Beliau adalah seorang ketua umum dari Ormas KIM, Korps Indonesia Muda. Orangnya pun muda juga ya kan. Sekarang saya bersama narasumbernya, ketua umum DPP Korps Indonesia Muda, Hika Transisia Asril Putra. Assalamualaikum Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Tum. Alhamdulillah sehat. Tum, tadi kan saya kan di luar sudah prokes nih Tum. Ya. Dan saya pun udah vaksin juga ya kan. Udah bersih lah semua ini. Saya izin nih Tum, buka maskernya nih. Ya, Apalagi kita kan jauh ini. jaga jarak. Jaga jarak gitu. Nah, hari ini kita mau wawancara narasumber kita. Beliau Ketua Umum DPP Korps Indonesia Muda. Tum, saya mau menanya nih Tum. Sejarah Korps Indonesia Muda ini dibentuk dari tahun berapa sih? DPP KIM dan pengurusan Korps Indonesia Muda itu kita dideklarasikan pada tanggal 20 Mei 2016. Jadi momentum Hari Kebangkitan Nasional sekitar 5 tahun yang lalu. Udah 5 tahun ya. Visi-misinya apa itu? Kita ingin membentuk sebuah organisasi kepemudaan yang berguna, bermanfaat bagi para pemuda Indonesia yang menjalankan sebuah kegiatan yang memberikan sebuah kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara ini dan mencintai Indonesia dalam arti yang sebenarnya. Maksudnya kalau dia sudah ada rasa memiliki Indonesia dan mencintai Indonesia, dia akan menjaga Indonesia ini sebaik-baiknya. Betul. Kalau beda KIM dengan ormas lain apa itu? Bisa dijelaskan? Sebenarnya secara legalitas dan badan hukum sama ya, karena Korps Indonesia ini adalah sebuah perkumpulan atau organisasi kepemudaan yang berbadan hukum. Kita secara legalitas merupakan sebuah perkumpulan, yang dimana kita disahkan oleh Menkumham dan kemudian diakui oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Cuman mungkin bedanya adalah dari sistem cara pergerakan. Kalau bisa dibilang kita mengambil konsep amati, tiru, modifikasi. Kita amati apa sih yang diharapkan masyarakat dari sebuah ormas, apa sih yang disukai masyarakat dari sebuah ormas, itu kita terapkan dalam organisasi kita. Dan apa sih yang menjadi momok dan tidak disukai oleh masyarakat dalam sebuah ormas, itu kita coba hindari dalam organisasi kita. Contoh, masyarakat senang terhadap ormas ketika dia memberikan kontribusi yang positif terhadap bangsa, negara, atau daerahnya. Nah, ini kita maksimalkan. Jadi KIM berusaha untuk mencoba minimal bermanfaat dulu untuk anggota dan pengurusnya sendiri. Ketika dia sudah bisa bermanfaat untuk anggota dan pengurusnya, kemudian kita berusaha bagaimana kita bermanfaat buat lingkungan sekitar. Sudah bermanfaat untuk lingkungan sekitar, bermanfaat buat daerahnya, baru bermanfaat buat bangsa dan negaranya. Nah, yang kedua, apa sih yang tidak disukai oleh masyarakat terhadap sebuah ormas? Biasanya ormas ini kan identik dengan premanisme, petantang-petenteng, gaya-gayaan, tawuran, keributan, dan segala macam. Nah, di dalam KIM kita coba untuk menghindari hal-hal seperti itu. Makanya kami di dalam organisasi kita tidak punya loreng-lorengan, kita tidak punya baret-baretan, kemudian kita punya satgas, tetapi satgas kita tidak boleh muncul kecuali pada saat dibutuhkan. Kemudian tolak ukur keberhasilan sebuah cabang atau daerah di Korps Indonesia Muda itu bukanlah dari banyaknya jumlah bendera yang berkibar di mana-mana, bukanlah dari banyaknya kuantitas anggota di setiap cabang atau setiap DPD kita, tapi tolak ukur keberhasilan dari Korps Indonesia Muda ini adalah berjalan atau tidaknya program yang sudah kita persiapkan. Jadi ketika sebuah DPC, cabang atau ranting organisasi kita program-program kerjanya berjalan, maka kita anggap itu berhasil. Dan kita tidak mengejar mereka untuk memiliki massa ratusan atau ribuan gitu. Bahkan dengan slogan kita,
kita menganut sistem senyap tapi pasti. Artinya adalah biarkan orang tahu keberadaan kita, biarkan orang menyadari manfaat kita dalam sebuah kerja nyata, kegiatan kontribusi yang positif secara langsung. Tidak perlu kita gembor-gembor dan tidak perlu kita diketahui atau dikenal orang dari sebuah kegiatan-kegiatan yang negatif. Jadi kita buktikan saja kinerja kita buktikan saja manfaat kita, kemudian orang akan tahu dengan sendirinya. Terus produk karya yang telah dibuat? Dalam menjalankan organisasi, kita tidak memungkiri bahwa anggota itu bisa berjalan dengan loyalitas tentu ketika kesejahteraan dia tercapai. Apa yang dia harapkan di dalam sebuah organisasi selain silaturahmi, koneksi dan jaringan, tentu ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk pengembangan diri dia. Nah, makanya kami di dalam Korps Indonesia Muda itu membangun beberapa sebuah badan usaha yang mempunyai legalitas sendiri-sendiri. Jadi ketika kita bicara organisasi KIM atau Korps Indonesia Muda, ini kita bicara sosial, non-profit oriented, tidak ada bicara mencari penghasilan. Karena kalau cari uang jangan di organisasi. Ya, kita menghidupkan organisasi, tapi bukan cari hidup di organisasi. Tapi kita menyadari ada sebuah kebutuhan dari rekan-rekan kita dengan adanya jaringan dan koneksi kita, supaya dia bisa mendapatkan kesejahteraan juga. Nah, makanya kami mencoba membuat beberapa perusahaan. Salah satunya kemarin terakhir kita ada PT namanya PT Kim Jaya Persada. Ini namanya, atau kita singkat dengan PT KJP. Yayasan lah ya. Nah, ini sebuah perusahaan bergerak di bidang badan usaha jasa pengamanan. Jadi kita bergerak untuk pengamanan atau security di objek-objek atau aset-aset tertentu seperti pengamanan rumah sakit, ruko-ruko, komplek, hotel, perumahan dan lain-lain. Kemudian lebih dari itu, KJP juga berperan di dalam role bisnis pengamanan pribadi dan pengamanan VIP, termasuk pengamanan event gitu. Jadi sekarang kita alhamdulillah sudah banyak dapat kontrak-kontrak untuk pengamanan mediasi, pengamanan negosiasi, bahkan pengamanan eksekusi yang sifatnya resmi berbadan hukum melalui kru atau personil dari PT KJP yang sudah kita seleksi mempunyai latar belakang pendidikan, karakter dan skill bela diri tertentu seperti itu. Jadi anggota kita berdayakan untuk di beberapa perusahaan kita. Kemudian yang kedua mungkin patut kami sampaikan juga dan kami patut berbangga, kami juga bentuk sebuah PT yang bergerak di bidang media yang kita beri nama PT Penjuru Kreatif Informasi Media atau disingkat dengan PT Penjuru KIM, di mana kita punya produk pertama, kita punya media online tingkat nasional dengan nama penjuru.id. Jadi kalau nanti ada waktu bisa buka website kita www.penjuru.id. Kemudian kita punya media cetak juga yang kita sebut dengan majalah Penjuru. Itu terbitnya bulanan. Nah, kemudian ini yang buat kami ini pencapaian yang luar biasa. Kami sekarang punya sosial media sendiri. Kalau Bang Rudi sering pakai Facebook, kami punya sosial media hampir 100% sama dengan Facebook. Bahkan kami berani klaim lebih baik daripada Facebook. Kita sebut nama dengan PN atau Penjuru Network. Jadi alhamdulillah ini sudah berhasil kita create dan sudah bisa di-download di Play Store. Jadi kalau yang pakai Android silakan buka di situ Penjuru Network, di situ diinstal, registrasi. Itu kita sama seperti Facebook, bisa update status, update lokasi, share foto, share video, dan ada fitur-fitur lainnya seperti blog, marketplace dan lain-lain. Sama banget. Nah, jadi ini mungkin kalau biasanya kita bangga dengan hasil karya luar negeri, sekarang saatnya kita bangga dengan hasil karya anak bangsa. Ini namanya sosial media punya kita sendiri. Nah, sekarang saya nanya nih harapan terhadap sesama pemuda. Saya melihat pemuda kita sebenarnya banyak yang berprestasi dan cukup baik ya. Tetapi mungkin informasi dari media dan sosial media mungkin tidak berimbang. Yang banyak muncul hanya informasi-informasi tentang ormas atau kepemudaan yang negatif-negatifnya saja. Sebenarnya dari singkat prestasi dan potensi pemuda kita juga tidak kalah bersaing sebetulnya dengan bangsa-bangsa lain. Jadi harapan saya kepada seluruh pemuda, tetaplah berkreasi, tetaplah berkarya,
tunjukkan bakat dan potensi kita masing-masing, karena pada dasarnya setiap manusia itu punya potensi yang lahir dari dalam dirinya masing-masing. Tingkatkan potensi kita, berikan kontribusi dan berikan kabar baik untuk negeri. Jangan dikasih kabar buruk terus kepada bangsa kita. Kita punya hasil apa, kita punya karya apa, kita tunjukkan prestasi kita, itu kabar baik untuk negeri. Betul sekali, betul. Nah ini yang terakhir nih Ketum, cuman pesan-pesan terkait COVID-19. Gimana tuh? Siap, kebetulan Terakhir nih, ya kan? saya alumni sudah pernah menjadi pasien yang terpapar COVID-19, tapi alhamdulillah sudah sembuh, dinyatakan negatif sejak bulan Juli lalu. Pertama, tentu kita tetap harus jaga protokol kesehatan, ikuti aturan pemerintah, karena pada dasarnya ketika kita menjaga protokol kesehatan itu tuh bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Jadi kita jaga untuk, kalau sudah sakit tuh nggak enak, nggak ada yang namanya sakit itu enak. Semua kegiatan tertunda, pekerjaan tertunda, aktivitas tertunda, tapi dengan kita menjaga protokol kesehatan, itu juga bukan berarti kita tidak akan terpapar. Kita sudah jaga, sudah hati-hati saja masih ada potensi, apalagi tidak kita jaga. Kemudian terkait vaksin, kalaupun ini kita merasa terpaksa, tapi kita mari berpositif thinking sama pemerintah. Kita anggap ini untuk kepentingan kita bersama untuk mencegah di kemudian hari. Dan harapan kami kepada pemerintah, kami mohonlah untuk yang namanya PCR, swab antigen itu lebih ditekan lagi, diberikan keseragaman harga supaya bisa lebih murah. Saya dapat cerita kemarin dari salah satu pegawai di salah satu mall, itu dia setiap masuk kerja itu harus pakai surat antigen, surat swab, dan itu harus bayar. Nah, kemudian ketika dia kerja setiap hari surat antigen hanya berlaku 1 hari. Artinya setiap hari dia harus bayar terus untuk swab antigen. Habis ke situ lah gajinya. Habis ke situ lah gajinya gitu. Nah, mungkin ini harus. Kalau menurut Ketum nih gimana nih kalau digratiskan lah gitu supaya harusnya begitu. Harusnya ada sebuah upaya dari pemerintah untuk kelompok-kelompok tertentu disediakan fasilitas swab antigen yang gratis. Jadi tidak semua dibebankan. Karena semuanya kerja ya. Betul. Kan? Semuanya orang senang kan. Nah, gitu. kira-kira sudah susah jangan dibikin ditambah susah seperti itu. Ya semoga para anggota DPR mendengarlah. Ya, para wakil rakyat, pengambil kebijakan, pengambil keputusan, tolonglah dipikirkan bagaimana supaya beban masyarakat ini tidak semakin berat, tidak semakin bertambah. Dikurangi atau digratiskan swab atau antigen atau PCR itu saja sudah sangat membantu sebetulnya. Kalau vaksin alhamdulillah gratis. Kalau vaksin alhamdulillah gratis. Tetapi teman-teman yang perlu untuk swab dan antigen coba diperjuangkan lagi supaya bisa murah atau kalau bisa gratis juga gitu. Betul kali. Udah sampai sini aja. Oke, terima kasih banyak. Saya sudah wawancara Ketua Umum Kimkors Indonesia Muda. Saya juga terima kasih sudah datang ke kantor kami, sudah bersedia. Ini sebuah kehormatan ini Bang Rudi Tanjung mengunjungi ke kantor kita. Semoga bermotivasi lah apa yang diomongin sama Ketua Umum kita ini. Amin, amin, amin. Bro Hika, Siap. Bro Hika ya, saya Siap, Bro Hika. Oke, Ketua Umum, saya terima kasih banyak nih. Sama-sama. Bincang-bincangnya. Semoga sudah datang. masyarakat Indonesia menonton. Siap. Dan di like, jangan lupa juga di subscribe loncengnya dan komen baik-baik. Gitu. Ya, sukses terus untuk Rudi Tanjung TV. Amin ya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.